Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada artikel kedua yang berjudul Hubungan antara budaya organisasi dan implementasi strategi, tipologi, dan dimensi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kholidianingsih sebagai moderator. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Nabila Nadif, yang kedua Dianita Dwi Utari, yang ketiga Mahmuda Awaliyah, yang keempat Dwi Nurdianti, dan yang kelima ada Hanifah Takwin Ma'rufah. Adapun materi yang akan kita bahas pada artikel yang kedua yaitu tujuan artikel, yang kedua relasi antara budaya organisasi dan implementasi strategi, yang ketiga hasil dan kesimpulan, dan yang terakhir yaitu rekomendasi yang diberikan. Baik, langsung saja kita membahas pada materi yang pertama, yaitu tujuan artikel. Tujuan dari artikel ini yaitu yang pertama, untuk menguji efek mediasi manajemen pengetahuan terhadap hubungan antara budaya organisasi, struktur, strategi, serta efektivitas organisasi. Tujuan yang kedua yaitu untuk memahami peran mediasi manajemen pengetahuan dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan yang terakhir yaitu untuk melengkapi bagian literatur yang hilang mengenai hubungan antara manajemen pengetahuan dan efektivitas organisasi. Dari pernyataan tersebut dapat memperkirakan budaya dan fleksibilitas lebih banyak berkaitan dengan implementasi strategi. Namun mungkin dengan koefisien yang berbeda. Dan semua dimensi budaya organisasi berhubungan signifikan dengan implementasi strategi yang mana dapat disimpulkan korelasi yang paling kredibel akan menjadi antara penekanan strategi dan implementasi. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu relasi antara budaya organisasi dan implementasi strategi. Relasi antara budaya organisasi dan implementasi strategi adalah bahwa budaya organisasi berperan sebagai konteks di mana strategi diimplementasikan. Cara-cara di mana anggota organisasi berinteraksi, berkomunikasi, dan bertindak tercermin dalam budaya organisasi. Dan hal ini dapat mempengaruhi sejauh mana strategi berhasil diimplementasikan. Terdapat hubungan yang bermakna antara budaya organisasi dan implementasi strategi, yang mana hasil menunjukkan semua jenis budaya organisasi memiliki relasi yang signifikan dengan proses implementasi. Namun, tingkat pengaruh bervariasi dari yang paling efektif atau budaya klan hingga yang kurang efektif. Melalui pemahaman yang baik tentang budaya organisasi dan bagaimana budaya tersebut mampu mengimplementasi strategi, organisasi dapat mengidentifikasi area di mana mereka perlu melakukan perubahan atau penyesuaian untuk meningkatkan kesuksesan implementasi strategi. Sehingga strategi yang baik tidak akan menjadi kartu truf yang diharapkan jika ditetapkan secara luas. Oleh karena itu, para manajer harus berhati-hati dalam mengembangkan strategi yang tepat dan efisien. Mereka juga harus mengalokasikan sebagian besar perhatian dan sumber daya mereka pada aktivitas dan tugas yang berkaitan dengan implementasi. Selanjutnya yaitu hasil dan kesimpulan. Hasil dan kesimpulan dalam artikel yang kedua yaitu yang pertama, para manajer seringkali memiliki reaksi ambivalen terhadap pentingnya budaya organisasi dan simbolisme dalam aktivitas profesional mereka. Yang kedua, para manajer cenderung tertarik dengan perspektif baru yang membuka kemungkinan tak terduga untuk bertindak dan memberi mereka perasaan potensi dan kekuatan yang tak terbatas. Yang ketiga, pentingnya mempertahankan identitas budaya organisasi melalui nilai-nilai yang berlaku. Budaya organisasi yang stabil dan efisien diperlukan untuk kelangsungan budaya dan kesuksesan organisasi. Kemudian model perubahan organisasi yang dikembangkan dalam literatur psikologi dan sosiologi seringkali tidak dapat diterapkan dengan berhasil dalam situasi di mana strategi perubahan secara langsung menentang nilai-nilai tradisional yang telah mengakar kuat. Kemudian
Pentingnya manajemen simbolik sebagai pendekatan perilaku manajemen yang melihat manajemen sebagai tindakan simbolik. Penggunaan sistematis metode dan perilaku yang ditujukan untuk penciptaan dan pemeliharaan paradigma organisasi diperlukan dalam menghadapi perubahan budaya. Dan yang terakhir, secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa perubahan budaya organisasi memerlukan pendekatan yang mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai tradisional yang ada, penciptaan sistem makna dan nilai baru, serta menggunakan pendekatan manajemen simbolik. Dan yang terakhir, materi yang akan kita bahas adalah rekomendasi yang diberikan. Rekomendasi yang dapat diberikan: 1. Melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hubungan antara budaya organisasi dan implementasi strategi. Yang kedua, menganalisis dampak dari perubahan budaya organisasi terhadap strategi implementasi dalam jangka panjang. Ketiga, mengembangkan model konseptual yang lebih komprehensif untuk memahami hubungan antara budaya organisasi dan implementasi strategi. Keempat, melakukan penelitian lintas sektor untuk memperluas generalisasi temuan terkait fleksibilitas budaya dalam implementasi strategi. Yang terakhir, mendorong manajer untuk mempertimbangkan dimensi budaya organisasi dan tipologi dalam pengambilan keputusan strategis untuk mencapai hasil yang optimal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.